sudah belajar mungkin kita paham, oh begini. Ini kalau yang saya dapat sebenarnya namanya coding, memang saat mau berangkat itu berpikir gini, saya bawa laptop pasti kita akan diajarkan tentang mengcoding ya, tapi ternyata bukan. Di sana cuma mengupas modul. Jadi di sana kita hanya belajar isinya modul. Setelah itu kalau soal praktek tidak disarankan karena kita di fase C. Kalau fase C hanya pengenalan saja. Nanti kalau soal coding nanti kita siswa yang sudah SMP baru diajarkan tentang coding. Tapi tadi malam saya sudah belajar tentang script ya. Script itu ya kode-kode kayak nanti seekor kucing bisa berjalan maju, kita memberikan kode dulu. Setelah kita menyusun kode ya, baru nanti kita bisa menggerakkan sebuah kucing itu mau ke depan atau ke belakang, nanti ada kodenya. Tapi sebelum praktek itu sedikit saya mau memperkenalkan tentang coding yang berpikir komputasional. KKA bukan materi pelajaran wajib. Nah, jadi dilaksanakan melalui 3 opsi. Mata pelajaran pilihan bisa, atau di ekstrakurikuler juga bisa, atau terintegrasi dengan mata pelajaran lain. Nah, coding yaitu proses memberi instruksi kepada komputer untuk menjalankan tugas tertentu. Kalau di sana saya prakteknya itu ada seumpama kita praktek ke siswa itu seumpama satu anak ini ditutup matanya kan sebagai komputernya. Jadi kita tidak menggunakan komputer karena atau terbatas ya komputernya. Akhirnya si satu anak ini ditutup matanya, lalu satu anak ini mungkin make up, tapi berdasarkan perintah ke kanan, ke kiri gitu. Jadi seperti komputer diperintah ya. Kecerdasan artifisial, teknologi yang meniru kecerdasan manusia untuk memecahkan masalah, belajar dan membuat keputusan secara otomatis. Pentingnya mata pelajaran coding. Di sini membekali siswa dengan literasi abad 21. Melatih berpikir komputasional, mempersiapkan masa depan dan cakap dan bijak sebagai warga masyarakat digital yang literasi, produktif, beretika, aman dan bertanggung jawab, terampil mengelola dan memanfaatkan data serta berkarya melalui KA, kecerdasan artifisial. Nah, ini ada 2. Kalau pihak sekolah punya tablet atau laptop yang memadai, nanti anak-anak bisa diajarkan seperti script tadi. Tapi teman-teman saya saat pelatihan itu mayoritas tidak lengkap tablet atau komputernya. Jadi kebanyakan menggunakan di sini lakat dan translate. Kegiatan dilakukan dengan bantuan perangkat digital seperti komputer, tablet atau internet. Tapi di sini yang kedua yang sering kita gunakan itu analog. Kegiatan dilakukan dengan tanpa perangkat digital. Biasanya menggunakan alat fisik seperti kertas, kartu, papan permainan. Nah, di sini pengertiannya berpikir komputasional yaitu cara berpikir untuk menyelesaikan masalah secara sistematis, membantu manusia menggunakan langkah yang jelas, terstruktur dan bisa dijalankan komputer. Tujuannya yaitu memecahkan masalah kompleks jadi sederhana, menyusun solusi langkah demi langkah, membangun pola pikir logis dan kritis.
Di sini ada 4 langkah. Yang pertama yaitu dekomposisi, memecah masalah besar jadi bagian-bagian kecil. Nanti kita akan membahas satu-satu ya. Dekomposisi, yang kedua pengenalan pola, yang ketiga abstraksi, yang keempat algoritma. Dekomposisi ini contohnya menyusun acara sekolah. Dipecah, kita pertama mencari tempat. Ayo kita mencari tempatnya di mana saat kita mau menyusun acara di sekolah. Terus pesertanya siapa saja. Lalu konsumsinya bagaimana, acaranya bagaimana, perlengkapannya bagaimana. Ini namanya dekomposisi. Jadi lebih mudah dikerjakan. Disusun dulu. Nah, kita ambil contoh seperti ini, pesta ulang tahun. Jadi saya memberikan tantangan kepada anak-anak. Bayangkan jika ingin membuat sebuah pesta ulang tahun yang sempurna, apa saja yang harus dipersiapkan? Diurai nanti, namanya dekomposisi. Pertama tadi mencari tempatnya dulu. Terus yang kedua, peserta didik menuliskan bagian-bagian kecil dari perencanaan pesta. Misalnya membuat kue. Membuat kue kan tidak tiba-tiba ada kue jadi. Masalah besar itu membuat kue. Dipecah menjadi langkah-langkah kecil seperti menyiapkan bahan. Mau membuat kue tart itu bahannya apa saja, terus mengocok telur, mencampur adonan, memanggang dan menghias. Itu namanya dekomposisi. Ini contoh yang kedua, merencanakan liburan. Merencanakan liburan ini juga masalah. Lalu dekomposisi, dipecah menjadi tugas-tugas kecil seperti memilih tujuan kemana kita, lalu memesan tiket, mencari akomodasi, membuat itinerary, dan menyiapkan perlengkapan. Ini juga contoh, membersihkan rumah ini juga termasuk masalah besar. Membersihkan rumah dipecah menjadi tugas-tugas kecil seperti menyapu, mengepel, membersihkan kamar mandi, dan merapikan kamar tidur. Itu juga masalah. Jadi anak-anak itu kita pancing dengan cara dekomposisi. Silakan masalah apa yang kamu alami. Seumpama biasanya dia tuh bangun kesiangan, itu juga masalah. Terus bagaimana dekomposisinya? Nah, di sini ada Adi ini membuat teh manis. Coba uraikan langkah-langkah yang perlu dilakukan Adi, mulai dari menyiapkan alat dan bahan hingga teh manis siap diminum. Nah, ini kalau di matematika seperti ini. Di matematika dekomposisi bilangan cacah sampai 100.000. Diurai 15.236 sama dengan 10.000 ditambah 5.000 ditambah 200 ditambah 30 ditambah 6. Itu namanya dekomposisi. Mohon paham Bu dekomposisi? Kita lanjut yang kedua yaitu pengenalan pola. Pengenalan pola contohnya mengamati jadwal pelajaran. Ada pola berulang, jam istirahat, pelajaran inti, ekstrakurikuler. Pola memudahkan prediksi dan efisiensi. Ini pengenalan pola. Perhatikan pola bilangan berikut. Di sini ada matematika bisa digunakan 2,4,6,8 dan seterusnya. Berapa bilangan selanjutnya? Nanti anak-anak bisa memecahkan masalah dari sini. Ini juga bisa kita gunakan kepada siswa kita. Pengulangan pola Pancasila. Ada keterangan gambar bintang untuk 1, rantai untuk 2. Nanti anak-anak bisa
bisa menyusun yang seterusnya itu. Ada pohon beringin, sesuai dengan yang diterangkan di atasnya. Pripun Bu, penerapan pola pun saged membedakan antara dekomposisi dengan penerapan pola. Tadi kalau dekomposisi yaitu mengurai, ya. Kalau pola kita tinggal menyusun ya polanya. Ketiga yaitu kita abstraksi. Contoh, peta kota hanya menampilkan jalan utama, bukan semua detail. Fokus pada informasi yang relevan untuk tujuan. Budi akan pergi ke sekolah. Apa saja informasi penting yang perlu Budi ketahui sebelum berangkat? Jadi sebelum berangkat, Budi perlu tahu alamat sekolahnya, alamat sekolah sebelah mana. Setelah itu, Budi juga harus menyiapkan jadwal pelajarannya dan alat tulis yang perlu dibawa apa saja. Itu abstraksi. Di sini kita menyiapkan kartu berisi deskripsi singkat. Misalnya, aku adalah tempat orang membeli makanan. Ada meja dan kursi, tapi bukan di rumah. Aku di mana? Nanti anak-anak bisa menjawab. Di restoran. Aku adalah alat untuk menulis, biasanya panjang dan runcing, sering dipakai di sekolah. Aku apa? Pensil ya. Jadi seperti ini namanya abstraksi. Yang berikutnya yaitu algoritma. Algoritma itu urutan langkah logis menyelesaikan masalah. Contoh, langkah membuat mie instan harus jelas, berurutan dan tidak ambigu. Buatlah algoritma urutan langkah-langkah untuk menyalakan lampu kamar. Jadi anak-anak nanti bisa mengurutkan langkah-langkah untuk menyalakan lampu kamar. Itu namanya algoritma. Penerapan di kehidupan yaitu menyusun resep masakan, menyelesaikan soal matematika, membuat rencana belajar, semua memakai pola berpikir komputasional. Pripun Bu, enten pertanyaan? Karena terima kasih dan sampai jumpa. Sekarang kita akan mencoba skrip. Tapi skrip ini saya ilmunya cari-cari sendiri ya. Ngapunten soalnya pelatihan tidak pernah diajarkan untuk untuk itu skrip itu lompat bagaimana. Dan nanti kita akan mengenal belajar sendiri. Saya juga belajar sendiri. Siap ya? Bu sadar proses awalnya sadar. Kita cari di Google ya. Tapi di Google Script. Di Google Script. Kita klik script, oke? Sambal Bu ya, script ya. Kalau sudah kita di script sini, kita klik yang buat. Ya, di sini ada tampilan, ini contohnya, ini tutorialnya, ada gambar kecil ini. Oke, ada ya? Ada tutorialnya di sini.
Untuk memberikan kode gerak 10 langkah ini dari sebelah sini. Sendiri ceritanya, permainan dan animasi. Mari kita mulai dengan mengambil sebuah balok pindah Dari sebelah sini sampai sini. untuk menjalankannya. Ada banyak balok lain yang bisa dipilih. Coba lihat berbagai kategori yang ada. Mari kita pergi ke kategori suara dan ambil balok, mainkan suara sampai selesai. Aku akan menggabungkan balok ini dengan balok pindah. Kapan kita ingin menjalankan balok kode ini? Tambahkan sebuah balok kejadian di atas untuk memulai kode. Aku akan menambahkan balok ketika bendera hijau diklik. Kamu bisa dengan mudah mengatur urutan atau menghapus balok-balok itu kapanpun. Ingin menambahkan karakter lain ke dalam karyamu? Klik tombol pilih sebuah sprite. Di situ ada pilihan mau ambil human atau manusia. Sprite ini menggunakan apa yang kamu mau? Apa yang akan kamu buat? Pilih sebuah sprite dan mulailah. Jadi di sini ada gambar kucing, Bu ya. Kalau kita mau memberikan latar di belakangnya kucing ini berada di mana, itu ada. Ada pilihannya yang di pojok bawah sendiri. Setelah itu, sekarang kucing itu ada di sini, lurus ke. Lalu kucing ini digeser turun ke bawah dulu. Belum Pak, belum bisa berjalan. Kita ngisi kodenya ini dulu, baru nanti bisa kucing ini bergerak. Kalau cuma ini, kucing ini tidak bisa bergerak. Terus setelah itu, latarnya sudah, kucing sudah, kita tinggal ambil ini. Di sebelah sisi sini ada gerakan, tampilan, suara, kejadian. Kita pertama kita ini yang gambar bendera, start ya, mulai. Kita cari benderanya. Di kejadian sini ditekan, ditarik sini, kejadian. Nanti mulai start, kalau kita mau memulai, kita klik gambar bendera yang pojok sini, baru nanti kita bisa menggerakkan seekor kucing. Kita cari selamanya. Selamanya digeser lagi ke sini. Jika tombol panah kanan, kita mencari kodenya di sebelah pojok kanan kiri ya. Tombol panah kanan. Di sini diambil terus digeserkan, dimasukkan di sini. Gerak 10 langkah. Gerak 10 langkah ini bisa diatur, mau 10 langkah atau dirubah 30 langkah bisa. Kita dari bisa dirubah, angkanya bisa dirubah. Angkanya bisa dirubah. Dari rumah koral. Ini bisa dirubah ini. Mau angka berapa bisa? Bisa. Angka 10 dirubah
Iya, kalau negatif nanti mundur. Kalau ini kan baru mulai awal, jadi kita positif dulu ya. 10 langkah dulu. Kostum berikutnya. Ketika klik bendera sini, itu bisa bergerak. Tapi andai kan ini tidak ada, kucing tidak bisa bergerak. Kalau kita berhenti, kita rubah sama ini 20. Lebih cepat lagi. Udah tempat gimana? Jadi kalau mau menghapus dari awal karena lama dari awal ini dihapus semua. Jangan hilang. Proyek baru ya. Oke, proyek baru. Ini skenario. Oke, sampun.